Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 2 yang mana kami akan membahas seputar gerak sepanjang garis lurus. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah fisika, Bapak Muhammad Nuh MPD. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 di sini. Ada Aisyah Dili Ramadhani, Firis Nur Sakinah, Hayrawani Karunia, dan Rahmayani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi pertama yaitu gerak dan titik acuan. Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asalnya. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai titik acuan. Seperti pada gambar, Sodik berjalan dari titik acuan pertama yaitu rumah dan ke titik acuan kedua yaitu pasar. Berarti si Sodik mengalami yang namanya gerak. Posisi dan kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Perhatikan gambar di atas. Jika titik A sebagai acuan, maka posisi C minus 6 meter dari A. Jika titik A sebagai acuan, maka posisi B sama dengan 4 meter dari A. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuan. Materi selanjutnya yaitu jarak dan perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dihitung dari kedudukan awal, sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Misalkan Kira berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya, kemudian 3 km ke timur. Berarti Kira sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya, sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Seorang siswi berlari mengelilingi lapangan 1 putaran. Berarti dia menempuh jarak sama dengan keliling lapangan, tetapi tidak menempuh perpindahan karena dia kembali ke titik semula. Kita masuk ke materi kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Dengan rumus, kecepatan sama dengan perpindahan dalam satuan meter per waktu dalam satuan detik. Yang pertama ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perubahan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V sama dengan delta X per delta T, di mana V sama dengan kecepatan rata-rata meter per sekon, delta X perpindahan, dan delta T waktu dalam satuan sekon. Yang kedua ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil mendekati nol. Kecepatan sesaat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan limit delta T menuju 0, di mana delta X per delta T. Kelajuan. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan memiliki rumus yaitu jarak dalam satuan meter per waktu dalam satuan detik. Yang pertama ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh suatu benda bergerak selama waktu tertentu, yang dimana rumusnya adalah V sama dengan S per T, dimana V kecepatan rata-rata meter per sekon, S jarak, dan T waktu. Yang kedua ada kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0, dengan rumus V sama dengan limit delta T menuju 0, delta S per delta T. Kemudian kita masuk ke materi percepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sangatlah sulit kita jumpai sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Pasti benda akan mengalami perlambatan atau penambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu.
Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu inilah kemudian kita namakan sebagai percepatan. Setiap benda yang mengalami perubahan kecepatan akan mengalami percepatan, baik bertambah maupun berkurang. Percepatan atau akseleratif sama dengan A adalah pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1, di mana A adalah percepatan rata-rata meter per sekon kuadrat, delta V perubahan kecepatan meter per sekon, V1 kecepatan awal meter per sekon, T2 waktu awal sekon, delta T selang waktu S, V2 kecepatan akhir meter per sekon, dan T2 waktu akhir dalam satuan sekon. Gerak lurus. Gerak lurus dapat didefinisikan sebagai gerak yang dilakukan oleh suatu benda dalam lintasan lurus tanpa adanya perubahan arah. Dalam gerak lurus, benda yang bergerak akan tetap berada dalam satu garis lurus sepanjang waktu. Gerak lurus dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas seputar GLB dan GLBB. Sebelumnya, apa sih GLB dan GLBB itu? Nah, untuk GLB sendiri itu merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang GLB dulu. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan atau GLB jika lintasan yang ditempuh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Dapat dikatakan juga sebagai sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk waktu yang sama. Secara matematis, gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V dikali T, dengan definisi V sama dengan kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk yang kedua, kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang kecepatannya berubah secara beraturan terhadap waktu dan lintasannya berupa garis lurus, serta memiliki percepatan yang tetap. Dengan definisi, delta S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Dengan definisi, S merupakan jarak yang ditempuh dengan satuan meter, T adalah selang waktu dengan satuan sekon, V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon persegi. Pada gambar, kita dapat melihat sebuah mobil. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Mobil berada pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang sama tiap satuan waktunya, yaitu 10 meter per sekon. Kita dapat lihat dari 10 meter ke 20 meter itu memiliki kecepatan yang sama, 10 meter per sekon. Begitu juga dengan dari 20 meter ke 30 meter, begitu juga seterusnya. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Sebuah mobil berada pada lintasan yang lurus memiliki kecepatan awalnya yaitu 5 meter per sekon. Dari 5 meter ke 20 meter dia bertambah 5 meter per sekon, jadi 10 meter per sekon. Begitu juga ke 20 ke 45 dia bertambah sebesar 5 juga, jadi 15 meter per sekon. Nah, itulah yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Materi yang terakhir yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa ada pengaruh gaya lain, termasuk massa benda. Gerak jatuh bebas menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan yang konstan, tidak ada perubahan percepatan. Yang pertama merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut.
H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali G dikali T kuadrat, di mana H adalah perpindahan dalam satuan meter, V0 kecepatan awal meter per sekon, T waktu sekon, dan G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok 2 yang mana kami tadi sudah membahas seputar gerak sepanjang garis lurus, dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.